Oke, setelah beberapa waktu yang lalu saya membuat video tes tembak ya, menggunakan yang paling mendominasi itu senapan angin PCP Bocap. Saya kombinasi dengan bipod, peredam, dan teleskop, yang dimana videonya masih tayang hingga saat ini. Kalau teman-teman sudah nonton ya, itu kemarin banyak sekali komentar yang masuk ya. Ada juga yang menambahi, ada juga yang memberikan komentar dan sedikit bercerita juga tentang pengalaman pribadi masing-masing teman-teman Sobat Hunter yang sudah pernah coba ya menggunakan senapan angin, entah itu dari kami atau dari seller lain yang membahas tentang akurasi. Kemarin itu menimbulkan banyak sekali komentar yang beragam. Nah, salah satunya kemarin itu, kalau teman-teman masih ingat, saya buat video, ada teman Sobat Hunter atau konsumennya Panasonic Official itu komplain ya tentang senapan angin yang akurasinya itu ngacak. Setelah tiba di tempat kami tes, akhirnya kan bagus. Nah, di situ kan menimbulkan sebuah pertanyaan tanda tanya besar ya, di mana senapan angin yang kami kirimkan bagus, dari sana kok kurang mantep ya, akurasinya ngacak dan sebagainya. Oh, ternyata faktornya adalah dari segi skill pengguna. Nah, di sini nanti saya lebih berfokus membahas tentang sebuah akurasi dan membacakan beberapa komentar yang saya rasa ini cukup membantu banget bagi teman-teman Sobat Hunter yang mungkin membutuhkan informasi tentang sebuah akurasi senapan angin. Dan komentar-komentar ini juga memberikan sebuah saran dan apa ya, kayak pengalaman pribadinya beliau ini di-share di channel YouTube. Nah, di kolom komentar video saya sebelumnya ya, itu nanti saya rangkum di sini, kita akan bacakan dan kita nanti saling berdiskusi tentang sebuah senapan angin. Pastinya simak videonya sampai habis dan jangan lupa like, share, subscribe-nya dan nyalakan lonceng channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan updatean video menarik dari saya. Sudah siap? Kita coba langsung saja masuk ke detail videonya ya. Dan oke, kita coba langsung saja bacakan. Di sini saya mengumpulkan kalau nggak salah sekitar 6 komentar positif yang saya rasa ini bagus untuk kita share ya ke teman-teman Sobat Hunter yang nonton supaya nanti teman-teman ada informasi tambahan. Yang pertama itu kelihatan nggak dari sana? Saya taruh di bawah ya. Sebentar. Nah, yang pertama sudah muncul di kolom video ini di bawah. Itu dari channel atas nama TND Fishing. Nah, ini beliau berkomentar tentang akurasi sebuah senapan angin yang kemarin saya share di video sebelumnya, yaitu tes tembak ya terutama. Ini berkomentar seperti ini. Menurut saya soal tes akurasi, usahakan jangan pakai peredam plus tele dulu. Isi angin 2700 fps. Oh, maksudnya mungkin 2700 PSI ya. Oke. Tes tembak dulu 1-4 kali jarak 30-50 meter. Oke, lihat perkenaan mimis melebar atau masih berdekatan. Kalau berdekatan berarti laras akurasi bagus, tinggal pasang dan setting peredam plus tele. Mohon koreksi jika saya salah, salam satu laras. Oke, terima kasih banyak untuk sebelumnya Bapak TND Fishing ya, mungkin yang punya akun atau channel YouTube-nya ini nonton. Terima kasih banyak sudah berkomentar masuk di video Panasonic Official. Nah, ini kebetulan sedikit berbeda dengan pengalaman pribadi saya ya. Untuk pengalaman Bapak TND ini tidak masalah. Ini nggak ada yang salah, juga sama-sama benernya. Nah, kalau menurut pribadi saya ya, itu kan kebetulan senapan angin di Panasonic Official batasan anginnya maksimal itu 2500 PSI. Nggak boleh lebih dari 2700. Karena kalau nanti masuk ke angka 2700 PSI, jangka panjangnya memang ada kebocoran. Sering sekali saya bahas di situ ya. Oke. Nah, untuk tes tembaknya ini bisa 1-4 kali. Oke, saya setuju. Dan untuk jarak tembaknya 30-50 meter. Tapi kalau menurut saya pribadi, pengalaman saya ya, yaitu untuk tes menunjukkan sebuah akurasi senapan angin tersebut bagus atau tidak, itu nggak perlu jauh-jauh. Maksimal 10-15 meter. Kalau dirasa di angka 10-15 meter itu bagus, berdekatan untuk jatuhnya mimis, berarti itu akurasinya laras benar-benar bagus. Tapi kalau di jarak 10-15 meter, akurasinya ngacak nggak karu-karuan, nah bisa dilihat nih kendalanya ada di mana. Apakah dari senapan anginnya atau memang dari skill penggunanya. Oke, lanjut. Nah, kalau soal pasang peredam dan tele, itu kalau menurut pribadi saya, sekalian nanti kalau tes pertama itu dipasang sekalian.
Karena kenapa? Kalau teman-teman tes tanpa peredam, tanpa teleskop, ya, terutama senapan angin yang nggak ada visirnya, itu jauh lebih sulit. Dan kalau nanti sudah teman-teman menemukan titik akurasinya ketika tes tanpa peredam dan teleskop, ya, kalau akurasinya sudah bagus, nanti kalau teman-teman pasang peredam dan teleskop, pasti nyeting ulang. Karena untuk pemasangan peredam dan teleskop itu nggak hanya asal dipasang saja, tapi harus diatur sekalian supaya nanti untuk akurasinya benar-benar bagus. Soalnya untuk peredam dia pakai sistem drat, itu harus diatur juga, nggak hanya boleh dipasang saja, ya. Jadi nggak hanya dipasang aja, jadi harus diatur dulu. Apalagi pakai teleskop itu jauh lebih harus jauh lebih ekstra settingnya kalau teman-teman pengen menemukan titik akurasi yang mantap. Nah, terlepas dari itu, monggo teman-teman bisa eksperimen sendiri. Yang jelas ini dari masukan Bapak TND Fishing. Terima kasih banyak. Kalau menurut saya pribadi sudah saya share juga. Bebas Bapak nanti mau menggunakan yang mana untuk teman-teman sobat hunter di seluruh Indonesia. Mau masukan dari Bapak TND dilakukan boleh, atau mau dari saya yang saya share tadi dicoba juga tidak masalah. Oke, terima kasih. Berikutnya, ini dari Bapak Tri Utomo. Setuju Bang, tergantung pengguna dan kondisi cuaca di lapangan dan cara perawatannya. Kalau ada kesalahan produk 1000 banding 1 dan sudah pasti cek semua, dicoba sebelum dikirim atau dijual. Nah, saya juga setuju oleh komentar atas nama channelnya Bapak Tri Utomo. Ini beliau mungkin lebih ahli ya di senapan angin karena mungkin pengalaman beliau ini banyak. Jadi sehingga beliau tahu betul. Memang kalau kerusakan senapan angin itu 1000 banding 1 kalau dilihat dari produknya. Rata-rata kerusakan itu memang disebabkan karena kendala penggunaan, mungkin skill pengguna dan sebagainya. Terus soal akurasi itu juga tidak melulu dari faktor senapan anginnya juga ya. Jadi yang lain itu banyak sekali. Salah satu cuaca. Kondisi cuaca seperti berangin dan sebagainya. Kalau teman-teman tes tembak di outdoor itu teman-teman juga harus perhatikan karena ya kalau di outdoor itu faktor pengaruhnya banyak sekali. Kalau di indoor tidak begitu masalah. Kalau di outdoor ya mungkin dari segi angin, segi goyangan saat nembak dan sebagainya, itu jadi faktor penunjang tingkat akurasi sebuah senapan angin itu bisa meningkat juga bisa menurun drastis. Oke? Jadi seperti itu. Nah, jadi terima kasih banyak untuk Bapak Tri Utomo sudah bantu jawab, sudah bantu share pengalaman pribadinya. Semoga sehat selalu Pak, dan mungkin dari apa yang disampaikan oleh Bapak Tri Utomo ini bisa memberikan sedikit pencerahan bagi teman-teman sobat hunter yang pemula pengen coba tes tembak sebuah senapan angin. Oke? Itu ya. Berikutnya, di sini ada akun YouTube-nya atas nama Bapak Adi Kurnia Latifah. Skill dan insting sangat penting dalam bermain senapan angin. Ini 100% benar. Oke, kenapa saya menyebutnya 100% benar? Karena sebuah senapan angin itu sebagus apapun, sekeren apapun, kalau teman-teman nggak bisa menguasai insting dan skill penggunanya itu minim, pasti untuk performanya jauh lebih menurun. Begitu juga sebaliknya. Kalau ada senapan angin yang dirasa sekelas senapan angin uklik ya, yang dimana kalau dibandingkan dengan senapan angin gejok dan PCP kelasnya yang paling bawah ya. Senapan angin uklik itu kalau si penggunanya insting kuat, skill penggunanya juga mumpuni, bisa mendapatkan poin yang jauh lebih mantap dan bisa digunakan untuk melebihi batas kemampuan senapan angin tersebut ya. Jadi dari Bapak Adi Kurnia Latifah ini saya menjawab 100% benar karena memang faktor utama dari tingkat akurasi ya, kalau teman-teman mau tes tembak dan lain sebagainya, untuk performa dari senapan angin jenis apapun itu, uklik, gejok ataupun PCP, yang paling utama adalah skill dan insting. Kalau teman-teman dirasa skill dan instingnya itu kurang mumpuni dan sebagainya, itu bisa bisa diasah, bisa dipelajari, bisa dilatih dengan cara perbanyak jadwal terbang. Mungkin sering nembak, sering latih konsentrasi, sering latihan untuk tes tembak titik poin, dan lain sebagainya. Sehingga nanti untuk yang ketika tes tembak ya secara berulang kali, itu otomatis nanti untuk skill dan insting itu bisa meningkat. Bisa teman-teman coba, atau teman-teman bisa langsung sharing ke beberapa forum atau komunitas yang membahas tentang senapan angin,
ya, supaya nanti teman-teman juga ada ada tambahan masukan beberapa dari teman-teman Sobat Hunter yang sudah profesional di bidangnya, terutama di senapan angin. Jelas ya? Oke. Lanjut ke poin berikutnya. Ada akun YouTube-nya atas nama Bapak Sniper Tua. Kalau menurut saya bukan karena unitnya, tapi penggunanya saja yang kurang ngopi. Intinya perbanyak latihan, dijamin pasti semua unit akan menjadi akurat. Nah, saya juga berpendapat 100% betul. Jadi, ini ada beberapa kasus yang saya temui di lapangan ya. Ini contohnya saja, saya punya teman dekat. Kemarin itu dia awam sekali menggunakan sebuah senapan angin. Memang hobinya dulu kemarin yang sebelum saat ini itu memang bermotor, bukan nembak ya. Tapi karena perjalanan waktu itu beliau berpindah dari otomotif pindah ke senapan angin, itu beliau beli senapan angin kemarin kalau nggak salah senapan angin gejluk, ukuran tabungnya 19 mili. Itu beliau memang sama sekali saat pertama kali itu nggak paham senapan angin. Jadi untuk tes akurasinya juga berantakan. Terus untuk apalagi dari segi perawatan itu minim banget. Cuman setelah berjalannya waktu karena memang beliau itu suka, senang, dilatih terus, itu dalam waktu kurang lebih 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah, itu sudah bisa menjuarai beberapa kali kompetisi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Nah, kalau saya lihat memang insting dan kemampuannya atau skillnya itu meningkat banget karena memang beliau sering setiap harinya ya uji tes tembak, terus latihan tes tembak dan sebagainya, dan beliau benar-benar memahami seluk-beluk senapan angin yang beliau miliki. Ketika dia pindah ke senapan angin, memang katanya harus cari cari posisi yang pasnya di mana, karena setiap senapan angin itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga nanti ketika beliau ganti unit yang baru juga harus belajar. Walaupun nggak dari awal ya, itu belajar lagi, tapi nanti kalau sudah beberapa waktu setelah tes tembak, itu beliau sudah menguasai dan hasilnya juga bagus semuanya. Jadi itu ya, saya setuju dan terima kasih banyak untuk Bapak Sniper Tua. Ya, kalau soal skill dan kemampuan itu memang sangat diutamakan dari sektor apapun. Terutama teman-teman yang suka senapan angin dan pengen tes tembak, itu harus dipahami dulu. Faktor utama sebuah senapan angin, bagus atau tidak, akurat atau tidak, itu tergantung dari skill pengguna, insting dan pengalaman. Itu kalau menurut saya pribadi dan tambahan dari teman-teman Sobat Hunter yang sudah komentar. Terima kasih. Oke. Selanjutnya di sini ada akun YouTube atas namanya Bapak Sukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas, sekedar saran usahakan tes akurasi senapan dulu sebelum di packing. Lihat groupingnya ngacak atau tidak, usahakan ada tele khusus untuk mengetes karena bagi kami akurasi nomor 1. Apalah arti sebuah senapan angin kalau tidak memuaskan. Siap, terima kasih banyak untuk Bapak Sukri yang sudah berkomentar di video saya hari ini. Nah, soal tes akurasi sebuah senapan angin sebelum di packing, sebelum dikirim, itu sudah kami lakukan sejak tahun 2019 ya, 2018 akhir dan 2019 awal. Di mana sebuah senapan angin ini kebetulan kalau teman-teman yang sudah pernah belanja senapan angin di kami sudah tahu betul ya. Jadi senapan angin di kami, apapun jenisnya, entah itu uklik, gejluk, ataupun PCP, bahkan sekelas pompa atau teleskop yang ukurannya kecil, sebelum dibungkus, sebelum di packing, kita tes tembak dulu ya. Tesnya itu meliputi tes tembak yang pertama, dan yang kedua itu cek kelengkapan fisiknya. Jadi cek kelengkapan fisik itu mulai dari unit yang diorder itu ada apa aja, kondisi fisiknya luar itu seperti apa, mekanik fungsi mesinnya itu seperti apa, itu kami cek dan kami videokan. Nah, setelah kami videokan dan foto, itu nanti kita kirimkan buktinya ke konsumen. Nah, tapi biasanya banyak dari teman-teman yang sudah belanja senapan angin di kami itu menghiraukan atau nggak nonton video yang saya kirimkan, walaupun ada beberapa persen ya. Itu sebenarnya kalau video itu membuktikan bahwa sebuah senapan angin yang kami kirimkan ke teman-teman Sobat Hunter itu sudah melewati banyak sekali proses. Salah satunya check up mesin, ya, kelengkapan hingga tes tembaknya itu kami kirimkan lewat WhatsApp tanpa dipotong, tanpa diedit, langsung real
tes tembak uji lapangan. Sehingga teman-teman bisa mantau nih, oh senapan anginnya ternyata sudah dites. Oh kondisinya bagus, oh tidak ada kebocoran, kelengkapannya juga sesuai yang diorder dan lain sebagainya. Jadi untuk poin yang dimasukkan atau yang dikomentar oleh Bapak Sukri ini sudah kami lakukan sejak tahun 2018 akhir sampai 2019 awal. Jadi seperti itu, teman-teman nanti mungkin kalau pengen belanja senapan angin di kami bisa belanja dulu. Ya, minimal konsultasi dulu sebelum belanja. Nanti kalau sudah belanja, tunggu dulu. Setelah kami proses orderannya, kami nanti cek senapan angin satu persatu. Kami cek, bagus kondisinya, kita share videonya ke WhatsApp pribadi teman-teman masing-masing. Sehingga teman-teman bisa pantau kondisi senapan anginnya seperti apa. Itu yang terjadi hingga saat ini di Pancasona Official. Oke? Nah, terima kasih banyak untuk Bapak Sukri. Ya, sudah bantu jawab saya, sudah bantu berkomentar. Semoga sehat selalu dan tetap terbaik. Kita lanjut. Nah, ini ada atas namanya channel YouTube Bapak Bendy Mila. Sepakat Bang, setiap senapan angin itu nggak sama karakternya. Aku aja dulu pakai Bocap FX, sekarang pakai Bocap Predator. Lain lagi, tapi sudah kutemukan karakternya. 60 meter itu masih bisa Bang. Nah, jadi Bapak Bendy Mila ini salah satu konsumen juga di kami. Saya ingat betul beliau belanja itu kalau nggak salah lebih dari 1 kali. Lebih dari 1 kali dan beliau itu belanjanya kalau nggak salah rata-rata senapan angin PCP Bocap. Yang pertama itu PCP Bocap FX, saya lupa FX-nya apa. Tapi yang kedua beliau kalau nggak salah belanja yang PCP Bocap Predator. Nah, dari senapan angin PCP Bocap FX dan PCP Bocap Predator itu memiliki karakteristik yang berbeda. Betul sekali, karena beliau ini sudah merasakan Bapak Bendy Mila ini ya. Jadi saya juga setuju dengan pendapat Bapak Bendy Mila, karena kebetulan senapan angin yang kami kirimkan itu memang benar-benar dari kami dan kami tahu betul. Bahkan sekelas saya juga yang setiap hari pegang senapan angin, entah itu senapan angin Bocap FX atau senapan angin PCP Bocap Predator Tactical, itu biasanya kita harus cari dulu pasnya di mana. Karena setiap produk terbaru yang rilis di Pancasona Official itu memang kami cek dulu, sehingga nanti untuk menemukan titik akurat yang pas di mana itu saya harus tes beberapa kali, sehingga nanti untuk waktunya juga kita membutuhkan sedikit lebih lama untuk proses cek dibandingkan nanti untuk cek kelengkapan yang lain. Jadi yang paling agak lama itu waktu tes ya memang tes tembak. Kalau yang lain cepat ya, kita lihat manometernya ada, tes kebocoran juga aman, kelengkapan juga oke, fisik-fisik juga bagus. Nah, yang terakhir kita tes tembak, yang itu membutuhkan waktu lama dibandingkan dengan proses yang lain. Jadi seperti itu ya. Sudah disampaikan oleh beberapa teman-teman Sobat Hunter tentang sebuah akurasi senapan angin. Banyak komentar juga yang positif yang masuk di video beberapa waktu yang lalu. Sehingga teman-teman bisa ada pertimbangan nih, pengen cari senapan angin yang jenis apa, nanti akurasinya disetel seperti apa. Kembali lagi, skill pengguna dan insting itu yang harus diutamakan. Kalau teman-teman punya skill dan insting pengguna itu bagus, ya senapan anginnya bisa jaminan bagus. Tapi kalau teman-teman punya skill atau insting pengguna yang kurang bagus ya, katakanlah masih standar dan sebagainya, senapan angin nanti juga mengikuti. Itu pengalaman pribadi saya yang sejauh ini saya alami. Mungkin itu aja informasi yang bisa saya sampaikan di video hari ini, karena untuk komentar sudah habis ya, sudah kosong. Dari beberapa komentar yang sudah masuk tadi sudah saya share sedetail mungkin, sebenar-benarnya, tanpa ada kurang dan saya tanpa ada melebih-lebihkan dari informasi yang sudah rangkum sedemikian rupa. Ini real dari teman-teman Sobat Hunter yang kemarin menggunakan produk dari kami atau dari pengalaman pribadi masing-masing. Itu ya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah membantu saya memberikan komentar positif. Bagi teman-teman yang pengen berkomentar atau pengen komentarnya saya ulas di video next episode, teman-teman bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Siapa tahu nanti untuk komentarnya bisa saya angkat ke video sebelumnya. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman Sobat Hunter yang sudah nonton video saya hari ini. Yang sudah like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng channel ini juga terima kasih banyak. Saya perwakilan dari Pancasona Official harus pamit untuk diri. Kita berjumpa lagi di episode berikutnya. Sekian, terima kasih. Salam satu laras dari Kediri, Jawa Timur. Ingat ya, akurasi itu berpengaruh dari skill pengguna dan insting.